Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya percaya biarlah firman Tuhan ini jadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. 1 Yohanes pasal kelima ayat yang keempat begini bunyinya yang bagian B, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Hari-hari ini pasti banyak hal yang bisa kita syukuri dari keadaan yang tantangan di hari-hari ini. Saya tahu begitu banyak Bapak Ibu yang mungkin juga stay at home, ada yang mungkin juga bekerja dari rumah, ataupun mungkin yang tetap bekerja, tapi saya yakin hari-hari ini begitu banyak waktu yang lebih banyak bisa Bapak Ibu gunakan. Mungkin waktu bersama dengan keluarga, mungkin juga waktu untuk istirahat, yang selama ini mungkin jam istirahat sedikit, tapi hari-hari ini kita punya waktu untuk istirahat lebih banyak. Lalu mungkin juga hari-hari ini kita dibawa hidup lebih jauh bersih, ya kan? Kalau yang dulu mungkin nggak terbiasa untuk cuci tangan, hari ini kita benar-benar dibawa bagaimana hidup jauh lebih bersih daripada sebelumnya. Atau bahkan hari-hari ini pun di keadaan yang secara manusia nggak enak, tapi hari-hari ini kita juga ditantang untuk bagaimana kita bisa berbagi kepada orang-orang yang lain. Mungkin kita lihat begitu banyak hal-hal sosial yang bisa kita lakukan di sosmed sana, ya kan? Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang charity yang dibuat, yang sebenarnya bahwa hari-hari ini meskipun di tengah tantangan tapi kita tetap bisa berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ya, dan terlepas bahwa ada hal-hal yang mungkin secara manusia pasti berdampak negatif. Mungkin Bapak Ibu yang punya bisnis mungkin hari ini sedang lesu, secara perekonomian sedang turun. Mungkin juga hari-hari ini kesehatan orang-orang jadi jauh lebih waspada daripada sebelumnya. Yang dulu mungkin batuk, pilek jadi hal yang biasa, hari ini batuk, pilek jadi hal yang cukup menakutkan, ya kan? Kalau udah ada yang batuk, udah kita langsung toleh kiri kanan, ya kan? Hal-hal yang wajar yang memang secara manusia mungkin kita jadi jauh lebih berhati-hati daripada sebelumnya, dan itu jadi hal yang mungkin negatif, mungkin hal-hal yang nggak enak dalam kehidupan kita. Dan sampai di titik bahwa wajar mungkin kita juga bertanya, kapan semua ini akan bisa berakhir? Atau seandainya kita bisa tahu kapan ini semua bisa berakhir, tentu akan jadi sangat enak buat kehidupan kita. Jadi kita bisa mempersiapkan segala sesuatu itu. Tapi faktanya, semua informasi yang kita dengar, baik di berita, baik di sosial media, tidak ada satupun yang bisa memberikan satu kepastian dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini kita dibawa sampai pada titik di mana kita benar-benar nggak bisa bergantung lagi dengan orang, mungkin pada siapapun. Kita nggak bisa bergantung juga kepada apapun, bahkan juga bergantung pada uang kita, kekayaan kita, materi yang kita miliki. Mungkin hal-hal yang selama ini jadi andalan kita, hari ini benar-benar kita dibawa ke titik di mana itu semua nggak bisa jadi satu hal yang bisa kita andalkan. Selain hari ini, kita cuma bisa ngandalin Tuhan. Itu yang mau nggak mau hari ini kita cuma bisa bergantung sama Tuhan. Dan kita dibawa kepada titik ini hari-hari ini. Menggantungkan hidup, menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, menggantungkan kehidupan kita kepada kebenaran. Karena ini yang saya percaya, di dalam kebenaran itu mengandung sebuah kepastian. Firman Tuhan Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan saya percaya kebenaran ini yang harus kita pegang dalam setiap kehidupan kita. Kebenaran ini yang harus jadi pedoman dalam langkah kehidupan kita di tengah situasi yang nggak jelas hari-hari ini, kemana kita mau harus bergantung. Dan hari-hari ini saya merenungkan bahwa di momentum yang seperti ini, di situasi yang seperti ini, ada kesempatan Tuhan mau bekerja melalui generasi di masa ini. Hal yang pertama yang dari apa yang saya renungkan, yang saya dapat, itu bahwa Tuhan mau supaya generasi hari-hari ini yang pertama, generasi hari-hari ini sadar bahwa segala kemajuan, segala teknologi, segala kemajuan zamannya hari-hari ini, itu nggak ada satupun yang bisa memberikan keselamatan. Tapi cuma Tuhan yang jadi jaminan
keselamatan dalam kehidupan kita. 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hari ini Tuhan ingin bawa kita pada level kesadaran yang baru. Mungkin selama ini kita benar-benar dialihkan dengan satu hal yang teknologi, dengan satu hal yang sifatnya kemajuan zaman. Itu nggak ada yang salah. Tapi hari-hari ini Tuhan benar-benar ingin bawa kita bahwa itu semua teknologi itu bagus. Tapi kita nggak boleh melupakan satu hal yang dasar, yaitu firman Tuhan itu sendiri, kebenaran itu sendiri yang jadi menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan itu, kebenaran itu yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Itu hasil perenungan yang pertama. Hal yang kedua yang Tuhan mau kita belajar dari situasi hari-hari ini adalah gini. Yang kedua, Tuhan mau melatih iman kita hari ini. Mungkin yang sebelumnya kita di level ini, di level yang mungkin bawah, tapi hari ini Tuhan ingin kita upgrade level iman kita hari-hari ini. Bagaimana iman kita di saat kondisi seperti sekarang? Bagaimana iman kita di saat kondisi yang nggak menentu hari-hari ini? Dan saya yakin dalam iman yang benar, dalam iman yang benar itu mengandung imun yang dari Tuhan. Hari ini Tuhan ingin bawa level iman kita kepada satu hal yang baru. Dalam sebuah dimensi iman yang baru. Yang saya percaya ini menjadi menuntun langkah kita. Dan Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin hari-hari ini kita lihat bahwa begitu banyak ketakutan di mana-mana. Ya kan? Begitu banyak kepanikan di mana-mana. Dan iblis bekerja melalui ketakutan ini sehingga membawa pada kematian. Kita sebagai orang percaya harusnya kita menggunakan iman sebagai senjata untuk mengalahkan ketakutan. Sebagai senjata untuk kita bisa mengalahkan tipu daya iblis. Hari-hari ini iblis menggunakan cara tersebut, ketakutan, kepanikan untuk membawa orang kepada kematian. Tapi kita orang percaya hari ini dibekali dengan dasar yang sudah Tuhan kasih, iman. Iman itu mengalahkan tipu daya iblis. Iman memberikan imun yang kuat dalam kehidupan kita. Bahkan dalam iman memberikan kehidupan bagi kita. Itu yang saya percaya. Di balik semua ini, saya yakin ada rencana Tuhan yang dahsyat yang disiapkan untuk generasi hari-hari ini. Supaya generasi hari-hari ini benar-benar sadar, supaya generasi hari-hari ini benar-benar meningkatkan iman mereka kepada level yang baru. Dan saya gambarkan bahwa Tuhan sedang membuat sebuah cerita dalam generasi hari ini. Dan untuk generasi yang akan datang. Dan cerita itu saya yakin gini. His story always end up with victory. Hari ini yang kita perlukan sebagai generasi adalah bagaimana kita nggak takut dengan tantangan tersebut. Kita nggak takut dengan kondisi yang nggak jelas hari-hari ini. Kita nggak lemah karena Tuhan mau pakai kita melalui situasi ini. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu dari situasi ini. Akan ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, akan ada generasi yang takut akan Tuhan dibangkitkan kembali. Akan ada pemulihan, akan ada mujizat terjadi. Dan ini yang terakhir, akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa rencanamu itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Janjimu itu ya dan amin. Dan firmanmu itu penuntun dalam langkah kehidupan kami. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan perlindunganku, Engkau Tuhan perisaiku, Engkau Tuhan keselamatanku. Maut dikalahkan, penyakit dan virus dihancurkan. Biar tubuhku hari ini bisa menjadi bait-Mu yang kudus Tuhan. Dan mulutku memuliakan-Mu. Di situasi sekarang tidak menggoyahkan imanku Tuhan. Tapi Engkau membawa aku semakin melekat terus kepada Tuhan. Aku mau hidupku menjadi alat-Mu supaya kemuliaan-Mu dinyatakan di bumi. Bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan-Mu. Dan aku percaya
setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk terus bercahaya di tengah kegelapan. Kami siap terus menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, pakai setiap kehidupan kami untuk kami boleh menjadi terang, menjadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.